Seorang pemuda berusia 20 tahun terpaksa menikahi seorang janda, bosnya sendiri, demi menyelamatkan nyawa ibunya. Namun, di balik pernikahan kontrak ini, terselip kisah inspiratif tentang pengorbanan, cinta sejati, dan kekuatan keluarga yang tak terduga. Suara deru mesin fotokopi memenuhi ruangan kantor kecil di lantai 3 gedung perkantoran itu. Fikri, seorang pemuda berusia 20 tahun, dengan wajah yang masih terlihat polos, duduk di depan meja kerjanya sambil menatap layar laptop yang mulai redup. Tangannya bergerak ragu-ragu di atas keyboard, mencoba menyelesaikan laporan mingguan yang harus diserahkan ke atasannya, Bu Rita. Namun, pikirannya tidak sepenuhnya tertuju pada pekerjaan. Sebuah bayangan buram mengganggu fokusnya. Ia tak bisa berhenti memikirkan ibunya, Bu Siti, yang sedang berbaring lemah di rumah sakit. Penyakit jantung yang dideritanya telah menguras habis tabungan keluarga kecil mereka. Utang-utang mulai menumpuk, dan para rentenir semakin agresif menuntut pembayaran. Fikri menghela napas panjang, matanya menerawang keluar jendela. Jalanan Jakarta yang ramai tampak seperti lukisan abstrak dari ketinggian. Di tengah hiruk-pikuk kota ini, ia merasa begitu kecil dan tidak berdaya. Bagaimana mungkin seorang anak muda yang baru saja lulus SMA bisa menanggung beban seberat ini? Fikri, suara lembut menyentakkan perhatiannya. Ia mendongak dan melihat Bu Rita berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Wanita itu berusia 32 tahun, tetapi penampilannya yang anggun dan karisma alami membuatnya tampak lebih dewasa dari usianya. Rambutnya yang hitam legam selalu tertata rapi, dan senyum profesionalnya hampir selalu terpampang di wajahnya. "Iya, Bu," jawab Fikri, mencoba menyembunyikan rasa cemasnya. "Laporan mingguan sudah selesai?" tanyanya. Langkahnya ringan saat mendekati meja Fikri. "Hampir, Bu," jawab Fikri cepat, berusaha tersenyum meski hatinya dipenuhi kekhawatiran. Bu Rita mengangguk pelan, tetapi tatapannya tidak lepas dari wajah Fikri. Ada sesuatu yang berbeda hari ini. Biasanya, pemuda itu selalu ceria dan penuh semangat, tetapi kali ini aura murung membayangi dirinya. "Ada masalah, Fikri?" tanyanya. Nada suaranya lebih lembut daripada biasanya. Fikri terdiam sejenak, ragu untuk menjawab. Namun, akhirnya, ia mengangkat bahu dan berkata, "Tidak ada apa-apa, Bu. Hanya sedikit lelah." Bu Rita menatapnya dengan intensitas yang membuat Fikri merasa tidak nyaman. "Kamu tahu, kalau ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan, aku selalu ada untukmu," katanya pelan. Fikri hanya mengangguk, tidak yakin bagaimana harus merespons. Tapi ketika Bu Rita berbalik untuk meninggalkan ruangan, ia tiba-tiba berbicara tanpa sadar. "Bu, aku punya masalah besar." "Bu?" Rita berhenti di tempatnya, kemudian berbalik perlahan. "Apa masalahnya?" Fikri menundukkan kepala, meremas ujung bajunya. "Ibu saya sakit keras, dan kami punya banyak utang. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana." Bu Rita diam sejenak, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit dibaca. Kemudian, ia menarik kursi dan duduk di samping Fikri. "Berapa besar utangmu?" tanyanya datar. "Lebih dari 100 juta, Bu," jawab Fikri. Suaranya bergetar. Bu Rita menghela napas panjang. Matanya menatap Fikri dengan intens, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang sangat penting. Setelah beberapa detik yang terasa, seperti keabadian, ia akhirnya berkata, "Aku punya solusi untukmu, tapi kamu harus siap untuk sesuatu yang besar." Fikri menatapnya dengan mata penuh harapan sekaligus rasa takut. "Apa solusinya, Bu?" Bu Rita menatap lurus ke dalam mata Fikri, nadanya tegas namun lembut. "Menikahlah denganku." Fikri terperangah. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Otaknya berusaha mencerna apa yang baru saja ia dengar. Menikahi bosnya, seorang janda berusia 32 tahun, ini terdengar seperti ide gila. Tapi di sisi lain, ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibunya. "Aku tahu ini terdengar aneh," lanjut Bu Rita. "Tapi jika kamu bersedia, aku akan membayar semua utangmu dan biaya pengobatan ibumu.
Sebagai gantinya, kita akan menikah. Hanya di atas kertas tentu saja. Kamu bisa melanjutkan hidupmu setelah semuanya selesai. Fikri terdiam. Pikirannya berkecamuk. Ini bukan hanya tentang harga diri atau perasaan malu. Ini tentang bertahan, hidup. Ia menatap Bu Rita lama, mencoba mencari jawaban dalam sorot matanya. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Baik, Bu. Aku bersedia. Bu Rita tersenyum tipis, tetapi ada kilatan emosi yang tak terbaca di matanya. Keputusanmu hari ini akan mengubah hidupmu, Fikri. Jangan pernah menyesal. Di sanalah segalanya dimulai. Perjalanan panjang Fikri menuju cinta yang tak terduga dan kehidupan baru yang penuh tantangan. Angin pagi berhembus pelan di halaman kecil sebuah masjid sederhana di pinggiran Jakarta. Fikri berdiri di depan cermin tua yang tergantung di dinding kamar kosnya, memperbaiki kerah baju koko putih yang ia pinjam dari temannya. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena antusiasme, melainkan karena ketakutan dan rasa cemas yang tak bisa ia hilangkan. Apa aku benar-benar akan menikahi bosku? Gumamnya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara detak jantungnya sendiri. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua demi ibunya, Bu Siti, yang masih terbaring lemah di rumah sakit. Tapi tetap saja, pernikahan ini terasa seperti mimpi buruk yang terjadi begitu cepat. Di luar kamar, seorang pria paruh baya bernama Pak Dodi, tetangga yang baik hati, mengetuk pintu. Fikri, sudah siap. Kita harus segera ke masjid. Fikri menghela napas panjang, kemudian membuka pintu dengan senyum yang dipaksakan. Sudah, Pak. Pak Dodi tersenyum, meski ia bisa merasakan ketegangan di wajah pemuda itu. Jangan khawatir, Nak. Semua akan baik-baik saja. Masjid itu tampak sunyi, hanya ada beberapa orang yang hadir sebagai saksi pernikahan. Bu Rita sudah berada di sana, mengenakan kebaya sederhana berwarna krem dengan selendang yang menutupi kepalanya. Wajahnya tampak tenang, tetapi ada kilatan keraguan di matanya saat ia melihat Fikri berjalan mendekat. Kamu yakin dengan ini, Fikri? Tanya Bu Rita pelan saat mereka berdiri berhadapan di hadapan penghulu. Fikri menelan ludah, matanya menatap lantai. Aku tidak punya pilihan lain, Bu. Bu Rita mengangguk pelan, seolah memahami beban yang dipikul pemuda itu. Aku juga tidak punya pilihan lain, katanya pelan, hampir seperti bisikan. Pernikahan dilangsungkan dengan kesederhanaan yang menyayat hati. Prosesi ijab kabul berlangsung singkat, tanpa perayaan atau sorak-sorai bahagia. Hanya ada doa-doa pendek dari para saksi dan harapan yang tak terucapkan dari kedua belah pihak. Sah, kata penghulu dengan nada datar, menandai akhir dari prosesi tersebut. Fikri dan Bu Rita saling menatap sejenak, masing-masing dengan pikiran mereka sendiri. Ada kecanggungan yang tak terelakkan di antara mereka, seolah-olah mereka baru saja menandatangani kontrak bisnis daripada janji suci pernikahan. Setelah acara selesai, Bu Rita mengundang semua orang untuk makan siang sederhana di sebuah warung nasi dekat masjid. Namun, suasana tetap tegang. Fikri duduk di sudut, jarang berbicara, sementara Bu Rita mencoba menjalankan peran sebagai tuan rumah, meski jelas-jelas ia sama gugupnya dengan Fikri. Selamat ya Fikri, kata Pak Dodi, mencoba mencairkan suasana. Kamu sekarang sudah jadi suami dari bosmu sendiri. Hebat sekali. Fikri hanya tersenyum tipis, tidak tahu harus berkata apa. Di sisi lain, Bu Rita tertawa kecil, meski suaranya terdengar hambar. Ya, semoga kita bisa menjalani ini dengan baik, katanya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Beberapa hari setelah pernikahan, kehidupan kantor mulai berubah. Kabar tentang pernikahan Fikri dan Bu Rita menyebar dengan cepat, meskipun mereka berusaha merahasiakannya. Rekan-rekan kerja Fikri mulai memberikan pandangan aneh kepadanya, campuran antara iri dan curiga. Wah, Fikri, kamu hebat ya, langsung naik jabatan jadi suami bos. Celetuk salah satu rekan kerjanya, Andi, dengan nada menyindir. Fikri hanya tersenyum kaku, mencoba tetap fokus pada pekerjaannya. Tapi desas-desus mulai beredar. Ada yang mengatakan bahwa Fikri mendapatkan promosi karena pernikahannya dengan Bu Rita.
Ada juga yang berspekulasi bahwa pernikahan ini hanyalah formalitas untuk menutupi sesuatu yang lebih besar. Bu Rita sendiri mencoba menjaga profesionalisme di tempat kerja, tetapi ia seringkali menangkap tatapan-tatapan sinis dari rekan-rekannya. Beberapa orang bahkan mulai menghindarinya, seolah-olah ia telah melakukan sesuatu yang salah. Suatu sore, setelah jam kerja usai, Fikri dan Bu Rita duduk di ruang tamu apartemen sederhana milik Bu Rita. Suasana di antara mereka masih penuh kecanggungan. Fikri menatap layar ponselnya tanpa benar-benar membaca pesan-pesan yang masuk, sementara Bu Rita duduk di kursi lain, tangannya memegang secangkir teh hangat. "Aku tahu ini sulit bagimu," kata Bu Rita tiba-tiba, memecah keheningan. "Aku juga merasa tidak nyaman, tapi kita harus menjalani ini dengan baik demi ibumu." Fikri mengangkat kepala, menatap Bu Rita dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Aku tahu, Bu. Aku tidak tahu bagaimana harus bersikap." Bu Rita tersenyum tipis. "Kita sama-sama belajar, Fikri. Kita bisa melalui ini bersama-sama." Meski kata-katanya terdengar meyakinkan, ada keraguan yang mendalam di dalam hati mereka berdua. Pernikahan ini bukan hanya tentang menyelamatkan Ibu Fikri atau membayar utang keluarga, ini adalah langkah pertama menuju dunia yang sama sekali baru, penuh tantangan dan ketidakpastian. Dan di tengah-tengah semua kecanggungan itu, ada benih-benih, hubungan yang mulai tumbuh, meskipun mereka belum sepenuhnya menyadarinya. Langit malam di Jakarta tampak begitu tenang, meski suara klakson mobil dan motor masih sesekali terdengar dari kejauhan. Di dalam apartemen sederhana milik Bu Rita, suasana hening memenuhi ruangan. Fikri duduk di tepi sofa, tangannya memainkan ujung baju kaos yang ia kenakan. Ia merasa tidak nyaman, bahkan lebih canggung daripada saat pertama kali bekerja di kantor Bu Rita. Bu Rita, di sisi lain, berdiri di dekat jendela dengan secangkir teh hangat di tangannya. Matanya tertuju pada lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan, tetapi pikirannya melayang pada pemuda yang duduk di belakangnya. Ia tahu bahwa ini adalah malam pertama mereka, meskipun pernikahan ini bukan karena cinta, melainkan sebuah kesepakatan untuk menyelamatkan Ibu Fikri. "Kamu lapar?" tanya Bu Rita akhirnya, mencoba memecah keheningan yang semakin tebal. Fikri menggeleng pelan. "Tidak, Bu. Aku baik-baik saja." Bu Rita menatapnya dari sudut matanya, lalu meletakkan cangkir teh di atas meja. "Kita harus bicara, Fikri. Ini penting." Fikri mengangkat kepala, menatap Bu Rita dengan ekspresi waspada. "Apa yang harus kita bicarakan?" Bu Rita mendekat dan duduk di kursi yang berhadapan dengan sofa tempat Fikri duduk. Ia menarik napas panjang sebelum berbicara. "Aku tahu ini semua terjadi begitu cepat. Kamu pasti merasa canggung, begitu juga aku. Tapi kita sudah menikah, dan kita harus menjalani ini dengan baik." Fikri mengangguk pelan, meski wajahnya masih dipenuhi keraguan. "Aku mengerti, Bu, tapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan." Bu Rita tersenyum tipis, mencoba menenangkan suasana. "Kita mulai dari hal-hal kecil. Kamu bisa tidur di kamar tamu untuk malam ini. Kita tidak perlu buru-buru melakukan apapun. Yang penting, kita saling menghormati satu sama lain." Fikri mengangguk lagi, lega mendengar kata-kata itu. "Terima kasih, Bu. Aku hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri." Malam semakin larut, dan keheningan kembali menyelimuti ruangan. Fikri berbaring di kasur kamar tamu yang sempit. Matanya menatap langit-langit tanpa benar-benar melihatnya. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan yang tak terjawab. Apakah pernikahan ini akan berhasil? Apakah ia bisa hidup bersama wanita yang usianya lebih tua darinya? Dan yang paling penting, apakah ia bisa melupakan rasa bersalahnya karena menikahi bosnya sendiri demi menyelamatkan ibunya? Di kamar utama, Bu Rita duduk di tepi ranjang besar yang seringkali terasa dingin tanpa kehadiran seseorang di sisinya. Ia menatap ke arah pintu yang terhubung dengan kamar tamu, tempat Fikri berada. Ada bagian dari dirinya yang merasa bersalah telah menyeret pemuda itu ke dalam situasi ini. Namun, ada juga bagian lain yang merasa penasaran. Penasaran tentang bagaimana hubungan mereka akan berkembang ke depannya. Beberapa jam kemudian,
Fikri terbangun dari tidur ringan yang penuh mimpi-mimpi aneh. Ia mendengar suara langkah kaki pelan dari arah dapur. Penasaran, ia bangkit dari kasur dan berjalan ke sumber suara. Di dapur, ia melihat Bu Rita sedang menuangkan air panas ke dalam cangkir. "Kenapa belum tidur, Bu?" tanya Fikri pelan, membuat Bu Rita tersentak. "Oh, kamu terbangun," katanya menoleh ke arah Fikri dengan senyum lembut. "Aku tidak bisa tidur, jadi aku membuat teh." Fikri mengangguk dan duduk di meja dapur. "Aku juga sulit tidur." Bu Rita menyerahkan secangkir teh kepada Fikri, lalu duduk di kursi di hadapannya. "Ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan?" Fikri menatap cangkir teh di tangannya, ragu-ragu. Aku merasa canggung. Seperti, aku tidak tahu bagaimana harus bersikap padamu. Kamu bosku, tapi sekarang kamu istriku juga." "Aku bingung." Bu Rita tersenyum. Nada suaranya penuh pengertian. "Aku juga merasa canggung, Fikri. Tapi, kita bisa belajar bersama-sama. Kita tidak perlu terburu-buru. Kita punya banyak waktu untuk saling mengenal." Fikri mengangguk pelan, merasa sedikit lebih lega setelah mendengar kata-kata itu. "Aku hanya ingin memastikan bahwa aku tidak membuatmu kecewa." Bu Rita menatap Fikri dengan intensitas yang membuat pemuda itu merasa tidak nyaman sekaligus terhibur. "Kamu tidak akan membuatku kecewa, Fikri. Asalkan kita saling jujur dan saling menghormati, semuanya akan baik-baik saja." Percakapan itu berlangsung selama beberapa menit lagi, membahas hal-hal kecil seperti pekerjaan, rutinitas harian, dan rencana untuk masa depan. Meski awalnya canggung, suasana di antara mereka mulai terasa lebih hangat. Ada rasa saling pengertian yang tumbuh perlahan, meski mereka belum sepenuhnya menyadarinya. Setelah percakapan itu, Fikri kembali ke kamarnya dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Sementara itu, Bu Rita duduk di ruang tamu, menatap cangkir, teh kosong di tangannya. Ada bagian dari dirinya yang mulai merasa terhubung dengan pemuda itu, meskipun ia tahu bahwa ini baru permulaan. Pagi itu, suasana kantor tampak berbeda. Fikri melangkah masuk dengan langkah yang sedikit lebih berat dari biasanya. Ia bisa merasakan pandangan-pandangan tajam dari rekan-rekannya, tatapan yang penuh rasa ingin tahu, iri, dan bahkan cemoohan, halus. Pernikahannya dengan Bu Rita sudah menjadi bahan pembicaraan utama di seluruh lantai. "Selamat pagi, Mas Fikri," sapa salah satu rekan kerjanya, Rina, dengan senyum yang terlihat dipaksakan. "Wah, jadi suami bos ya? Mantap nih." Fikri hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan ketidaknyamanannya. "Biasa saja, Rin. Masih sama seperti sebelumnya." Rina tertawa kecil, meski ada nada sinis dalam suaranya. "Yakin? Kayaknya posisi kamu udah beda deh sekarang." Fikri tidak menjawab. Ia langsung menuju mejanya, berusaha mengabaikan komentar-komentar yang terus berdatangan. Namun, semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin ia merasa bahwa hubungan profesionalnya dengan Bu Rita telah berubah menjadi sesuatu yang rumit, sesuatu yang sulit untuk dikendalikan. Di ruangannya, Bu Rita duduk di balik meja kerja yang besar, matanya menyapu layar laptop dengan cepat. Meski tampak tenang, ia bisa merasakan getaran ketegangan di udara. Ia tahu bahwa pernikahannya dengan Fikri bukanlah rahasia lagi. Dan ia juga sadar bahwa ini akan memengaruhi dinamika kerja di kantor. Tiba-tiba, pintu ruangannya terbuka tanpa diketuk. Andi, salah satu rekan senior di kantor, masuk dengan ekspresi dingin. "Bu Rita, ada waktu sebentar?" Bu Rita menoleh, lalu mengangguk. "Ada apa, Pak Andi?" Andi duduk di kursi di hadapan meja Bu Rita. Wajahnya tampak serius namun menyiratkan sesuatu yang lain. "Saya hanya ingin memastikan bahwa pernikahan ini tidak akan memengaruhi keputusan-keputusan di kantor." Bu Rita menatap Andi dengan tajam, nada suaranya tetap tenang namun tegas. "Apa maksud Anda, Pak Andi?" Andi menyeringai tipis. "Maksud saya, mungkin ada orang-orang yang merasa kurang nyaman karena Fikri mendapatkan perlakuan istimewa setelah menikah dengan anakku. Saya hanya ingin memastikan bahwa ini semua tetap profesional." Bu Rita menahan napas sejenak, mencoba menahan emosi yang mulai muncul.
Saya harap Anda tidak melupakan bahwa saya adalah pemilik perusahaan ini. Semua keputusan yang saya ambil didasarkan pada profesionalisme. Jika ada yang merasa tidak puas, silakan datang langsung kepada saya. Andi tersenyum hambar, lalu bangkit dari kursinya. Baiklah, Bu. Hanya sekadar mengingatkan. Setelah Andi meninggalkan ruangan, Bu Rita menatap pintu dengan ekspresi kesal. Ia tahu bahwa Andi memiliki dendam pribadi padanya. Dulu, ia pernah menolak promosi jabatan untuk Andi karena kinerjanya yang buruk. Sekarang, Andi tampaknya menggunakan pernikahannya dengan Fikri sebagai senjata untuk menggoyang otoritasnya. Sementara itu, Fikri sedang berjuang melawan tekanan dari lingkungan kerja. Rekan-rekannya mulai memberikan komentar negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa orang bahkan mulai menghindarinya, seolah-olah ia telah melakukan sesuatu yang salah dengan menikahi bosnya sendiri. Katanya Fikri dapat proyek baru tuh. Bisik salah satu rekan kerja kepada temannya di pantry. Pasti karena dia udah jadi suami bos kali, ya? Fikri mendengar percakapan itu saat ia sedang menuangkan air minum. Ia mencoba mengabaikannya, tapi kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah orang-orang benar tentangnya? Apakah ia benar-benar mendapatkan keuntungan karena pernikahannya dengan Bu Rita? Suatu sore, Bu Rita memanggil Fikri ke ruangannya. Ketika Fikri masuk, ia melihat Bu Rita sedang duduk dengan ekspresi lelah di wajahnya. "Kamu dengar desas-desus di kantor?" tanyanya langsung. Fikri mengangguk pelan. "Ya, Bu. Aku tahu mereka bicara tentang aku dan pernikahan kita." Bu Rita menghela napas panjang. "Ini pasti sulit bagimu, Fikri. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berniat membuatmu merasa tidak nyaman. Aku ingin membantu ibumu." Fikri menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan rasa bersalahnya. "Aku tahu, Bu. Aku merasa seperti ini semua salahku." Bu Rita bangkit dari kursinya dan mendekati Fikri. "Jangan bilang begitu. Ini bukan salahmu. Kita berdua memilih untuk menjalani ini bersama-sama. Yang penting, kita harus tetap kuat." Fikri mengangkat kepala, menatap Bu Rita dengan mata yang penuh keraguan. "Tapi bagaimana kalau orang-orang terus berpikir buruk tentang kita?" Bu Rita tersenyum tipis, mencoba menenangkan suasana. "Biarkan mereka berpikir apapun yang mereka mau. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani ini dengan baik. Jangan biarkan omongan orang memengaruhi kita." Namun, tantangan di tempat kerja tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Andi mulai menyebarkan desas-desus yang lebih serius. Ia memberitahu beberapa rekan kerja bahwa Fikri mendapatkan posisi istimewa hanya karena pernikahannya dengan Bu Rita, dan bahwa hubungan mereka mungkin tidak seprofesional yang terlihat. Katanya sih, mereka sering keluar bareng pas jam kerja, celetuk salah satu rekan kerja di ruang meeting. Kayaknya ini lebih dari sekadar pernikahan kontrak. Fikri mendengar percakapan itu saat ia sedang melewati ruang meeting. Ia merasa marah dan frustrasi, tapi ia mencoba menahan diri. Ia tahu bahwa jika ia bereaksi, itu hanya akan memperburuk keadaan. Di tengah semua tekanan ini, hubungan antara Fikri dan Bu Rita mulai menunjukkan tanda-tanda tegang. Mereka jarang berbicara di kantor, mencoba menjaga jarak agar tidak memancing gosip lebih lanjut. Namun, di luar kantor, mereka mulai saling berbagi cerita tentang beban yang mereka rasakan. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Bu," kata Fikri suatu malam di apartemen mereka. "Orang-orang terus berpikir buruk tentang kita. Aku merasa seperti aku tidak bisa melanjutkan ini." Bu Rita menatap Fikri dengan ekspresi penuh pengertian. "Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan, Fikri. Yang bisa kita lakukan adalah menjalani ini dengan baik. Jangan biarkan omongan mereka memengaruhi hubungan kita." Fikri mengangguk pelan, meski hatinya masih dipenuhi oleh keraguan. Ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Tapi ada bagian dari dirinya yang mulai merasa bahwa Bu Rita bukan hanya bosnya atau istri kontraknya.
Ia adalah seseorang yang benar-benar peduli padanya. Malam itu, hujan turun dengan deras di Jakarta. Tetesan air memukul jendela apartemen Bu Rita dengan ritme yang menenangkan. Namun suasana di dalam ruangan tetap dipenuhi ketegangan yang tak terucapkan. Fikri duduk di sofa, matanya tertuju pada layar ponselnya, meski ia tidak benar-benar membaca pesan-pesan yang masuk. Pikirannya dipenuhi oleh tekanan dari tempat kerja, gosip-gosip buruk, dan rasa bersalah yang semakin menggerogoti hatinya. Bu Rita, yang sedari tadi duduk di kursi lain, sambil membaca buku, akhirnya menutup novelnya dan menatap Fikri dengan ekspresi penuh perhatian. "Fikri," panggilnya pelan, suaranya lembut namun tegas. "Ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan?" Fikri mengangkat kepala, menatap Bu Rita sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke lantai. Aku merasa seperti ini semua. Salahku. Aku membuat hidupmu lebih sulit, Bu." Bu Rita meletakkan bukunya di atas meja, lalu berjalan mendekati sofa dan duduk di samping Fikri. "Kenapa kamu berpikir begitu? Kamu tidak membuat hidupku lebih sulit. Kita sama-sama memilih untuk menjalani ini bersama-sama." Fikri menundukkan kepala. Suaranya bergetar saat ia berbicara. "Tapi lihat apa yang terjadi di kantor. Orang-orang mulai berpikir buruk tentang kita. Mereka mengira aku mendapatkan keuntungan karena pernikahan ini. Aku bahkan mulai meragukan diriku sendiri." Bu Rita menatap Fikri dengan intensitas yang membuat pemuda itu merasa terbuka, terlalu terbuka. Ia tahu bahwa inilah saatnya mereka berbicara dari hati ke hati, tanpa menyembunyikan apapun lagi. "Aku juga merasa bersalah," kata Bu Rita pelan. Suaranya penuh kejujuran. "Aku tahu aku menyeretmu ke dalam situasi ini, tapi awalnya aku tidak melakukannya sepenuhnya demi ibumu." Fikri menoleh cepat, matanya penuh rasa ingin tahu. "Lalu kenapa, Bu?" Bu Rita menarik napas panjang, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Aku melakukannya karena aku ingin membalas dendam." "Membalas dendam?" ulang Fikri, bingung. Bu Rita mengangguk, matanya menatap kosong ke depan. "Ya, mantan suamiku meninggalkanku karena karier. Dia bilang aku terlalu ambisius, terlalu fokus pada pekerjaan. Aku merasa hancur saat itu. Dan ketika aku melihatmu, aku pikir mungkin aku bisa membuktikan sesuatu padanya. Bahwa aku bisa memiliki segalanya. Karier, kekuasaan, bahkan cinta." Fikri terdiam, mencerna kata-kata itu. Ada bagian dari dirinya yang merasa marah, tapi ada juga bagian lain yang merasa iba. "Jadi, aku hanya alat untuk balas dendammu?" Bu Rita menggeleng cepat, matanya berkaca-kaca. "Bukan, Fikri. Awalnya mungkin iya, tapi sekarang aku mulai merasakan sesuatu yang lain. Kamu bukan sekadar alat atau kontrak pernikahan. Kamu adalah seseorang yang membuatku merasa nyaman, seseorang yang membuatku merasa tidak sendirian." Lagi, Fikri menatap Bu Rita lama, mencoba memahami perasaannya. "Aku juga merasakan hal yang sama, Bu. Meski awalnya aku menikahi kamu demi ibuku, sekarang aku mulai melihat sisi lain dari dirimu. Sisi yang membuatku merasa aman." Bu Rita tersenyum tipis, tangannya perlahan menyentuh tangan Fikri. "Kita sama-sama belajar, Fikri. Kita belajar bagaimana menjadi pasangan, meski awalnya ini hanya sebuah kesepakatan." Fikri mengangguk pelan, merasakan beban di hatinya sedikit terangkat. "Aku hanya ingin memastikan bahwa kita bisa melalui ini bersama-sama. Aku tidak ingin omongan orang memengaruhi hubungan kita." Bu Rita menggenggam tangan Fikri erat, suaranya penuh keyakinan. "Kita akan melalui ini bersama-sama, Fikri. Biarkan orang-orang berpikir apapun yang mereka mau. Yang penting adalah apa yang kita rasakan di sini, di antara kita." Percakapan itu berlangsung selama beberapa jam, membahas berbagai hal mulai dari masa lalu mereka hingga harapan-harapan untuk masa depan. Bu Rita menceritakan pengalaman pahitnya setelah perceraian dengan mantan suaminya, sementara Fikri berbagi tentang perjuangannya sebagai anak tunggal yang harus menanggung beban keluarga sejak dini.
Di tengah hujan yang semakin deras, suasana di antara mereka mulai berubah. Kejujuran yang mereka bagi malam itu membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Ada rasa saling pengertian yang tumbuh perlahan, meski mereka belum sepenuhnya yakin apakah ini benar-benar cinta atau hanya ketergantungan emosional. Setelah percakapan itu, Fikri kembali ke kamarnya dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Namun, ia masih bergulat dengan pertanyaan besar di dalam hatinya. Apakah perasaannya terhadap Bu Rita adalah cinta sejati, atau hanya hasil dari situasi yang memaksanya? Sementara itu, Bu Rita duduk di ruang tamu, menatap ke arah pintu kamar Fikri. Ada bagian dari dirinya yang mulai merasa terhubung dengan pemuda itu, meskipun ia tahu bahwa ini baru permulaan. Ia menyadari bahwa pernikahan ini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih mendalam daripada sekadar kesepakatan bisnis. Dan di tengah malam yang dingin itu, mereka berdua mulai menyadari bahwa hubungan mereka tidak lagi hanya tentang menyelamatkan Ibu Fikri atau membalas dendam terhadap mantan suami Bu Rita. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Pagi itu, suasana kantor tampak lebih tegang dari biasanya. Fikri melangkah masuk dengan langkah yang berat, merasakan atmosfer yang tidak nyaman sejak ia memasuki ruangan. Rekan-rekannya saling berbisik di sudut-sudut kantor, sementara tatapan mereka tertuju padanya dengan campuran rasa ingin tahu dan sinis. "Ada apa?" tanya Fikri kepada Rina, salah satu rekan kerjanya yang sedang berdiri di dekat mesin fotokopi. Rina menatapnya dengan ekspresi canggung, lalu berkata, "Pelan. Kamu belum lihat ada video tentang kamu dan Bu Rita." Fikri mengerutkan dahi, bingung. "Video apa?" Sebelum Rina sempat menjawab, Andi mendekat dengan senyum penuh kemenangan di wajahnya. Di tangannya, terlihat ponsel yang menampilkan sebuah video. Ia menunjukkannya kepada Fikri tanpa ragu-ragu. "Ini dia," kata Andi dengan nada menyindir. "Video eksklusif tentang hubungan spesial antara bos kita dan suaminya." Fikri meraih ponsel itu dengan tangan gemetar. Di layar, terlihat rekaman dirinya dan Bu Rita sedang berbicara mesra di ruang rapat beberapa hari lalu. Meski percakapan mereka hanya terdengar samar, bahasa tubuh mereka jelas terlihat intim. Senyuman kecil Bu Rita, cara Fikri mengangguk dengan perhatian penuh, dan momen-momen kecil lainnya yang bisa disalahartikan oleh orang-orang yang tidak tahu konteksnya. Wajah Fikri memucat. Ia langsung menyadari bahwa ini adalah masalah besar. Video itu sudah tersebar luas di grup WhatsApp kantor, dan komentar-komentar negatif mulai bermunculan. "Wah, ternyata benar ya kalau mereka pacaran di kantor," celetuk salah satu rekan kerja di pantry. "Bukan cuma pernikahan kontrak. Pasti, karena ini Fikri dapat proyek baru tuh," tambah yang lain. "Klien pasti mikir 2 kali kalau tahu bosnya begini." Fikri merasa marah dan malu sekaligus. Ia mengembalikan ponsel Andi dengan kasar, lalu berjalan cepat menuju ruangan Bu Rita. Di dalam ruangannya, Bu Rita sedang membaca email ketika Fikri masuk tanpa mengetuk pintu. Wajah pemuda itu penuh kemarahan, dan Bu Rita langsung tahu bahwa ada sesuatu yang serius terjadi. "Ada apa, Fikri?" tanyanya khawatir. "Ini," bentak Fikri, melemparkan ponsel miliknya ke atas meja. Di layar, video itu masih diputar ulang. "Bu," Rita menatap layar dengan mata melebar, napasnya tersengal. "Apa-apaan ini?" "Itu yang aku mau tahu," balas Fikri dengan nada tinggi. "Kenapa ada video seperti ini? Siapa yang merekam kita?" Bu Rita menundukkan kepala, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Andi," gumamnya pelan. "Dia pasti yang merekam ini." Fikri menatap Bu Rita dengan mata penuh amarah. "Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau dia selalu mengincar kita? Kenapa kamu membiarkan situasi ini terjadi?" Bu Rita bangkit dari kursinya, matanya menatap Fikri dengan intensitas yang membuat pemuda itu terdiam. "Aku tidak tahu dia akan melakukan ini, Fikri. Aku juga korbannya. Tapi sekarang bukan saatnya saling menyalahkan. Kita harus menyelesaikan ini bersama-sama." Namun, skandal itu semakin memanas. Video tersebut tidak hanya tersebar di grup kantor, tetapi juga di media sosial perusahaan. Komentar-komentar negatif mulai muncul dari klien dan mitra bisnis.
Beberapa bahkan mempertanyakan integritas Burita sebagai pemilik perusahaan. Ini sudah terlalu jauh, kata Burita. Suaranya penuh penyesalan. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Fikri mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi oleh rasa marah dan frustrasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Burita menarik napas panjang, lalu berkata, kita harus menghadapi Andi. Dia harus bertanggung jawab atas semua ini. Beberapa jam kemudian, Burita memanggil Andi ke ruangannya. Fikri ikut hadir, meski ia masih merasa canggung berada di samping Burita di depan rekan kerja mereka. Andi, kata Burita dengan nada dingin. Aku tahu kamu yang merekam video ini dan menyebarkannya. Apa tujuanmu? Andi tersenyum sinis, mencoba terlihat tenang meski ada rasa gugup di matanya. Aku hanya ingin memastikan bahwa semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kamu tidak bisa memanfaatkan perusahaan untuk urusan pribadimu, Bu. Burita menatap Andi dengan tatapan tajam. Ini bukan urusanmu, Andi. Dan jika kamu pikir ini akan memengaruhi posisiku di perusahaan, kamu salah besar. Andi tertawa kecil, tapi nada suaranya mulai terdengar defensif. Oh ya, lalu apa yang akan kamu lakukan? Memecatku? Burita tersenyum tipis, lalu meletakkan sebuah dokumen di atas meja. Bukan memecat. Aku sudah punya bukti bahwa kamu melakukan pelanggaran etika di tempat kerja. Kamu menggunakan data perusahaan untuk kepentingan pribadi, kan? Andi terkejut. Wajahnya langsung pucat. Apa maksudmu? Aku sudah memeriksa catatan server perusahaan, lanjut Burita. Dan aku menemukan bahwa kamu telah mengunduh data rahasia untuk dijual kepada pesaing kami. Kamu pikir aku tidak akan mengetahuinya? Andi terdiam, matanya penuh ketakutan. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari karier profesionalnya. Kamu punya dua pilihan, kata Burita dengan nada tegas. Pertama, aku laporkan ini ke manajemen, dan kamu akan dipecat secara tidak hormat. Atau kedua, kamu keluar dari perusahaan ini dengan damai, tanpa menyebarkan fitnah lagi. Andi menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Baiklah, aku akan keluar. Setelah Andi meninggalkan ruangan, Fikri menatap Burita dengan ekspresi campur aduk. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya? Burita tersenyum lembut, mencoba menenangkan suasana. Aku tidak ingin kamu khawatir. Lagi pula, aku tahu cara menghadapi Andi. Yang penting sekarang adalah kita bisa fokus pada hubungan kita tanpa gangguan dari luar. Beberapa hari setelah insiden itu, suasana di kantor mulai pulih. Skandal video itu perlahan-lahan dilupakan, meskipun ada bekas-bekas ketegangan yang masih tersisa. Namun, hubungan antara Fikri dan Burita semakin kuat. Mereka belajar untuk saling mendukung dan melindungi satu sama lain di tengah badai yang datang. Suatu malam, setelah hari yang melelahkan di kantor, mereka duduk berdua di ruang tamu apartemen mereka. Fikri menatap Burita dengan ekspresi penuh rasa syukur. Terima kasih, Bu, katanya pelan. Kalau kamu tidak menangani Andi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Burita tersenyum. Tangannya menyentuh tangan Fikri dengan lembut. Kita sudah melewati ini bersama-sama, Fikri. Dan aku yakin ini bukan ujian terakhir kita. Tapi selama kita bersatu, kita bisa menghadapi apapun. Fikri mengangguk, merasakan beban di hatinya sedikit terangkat. Ia mulai menyadari bahwa hubungan mereka bukan lagi sekadar pernikahan kontrak atau kesepakatan bisnis. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang penuh tantangan, namun juga penuh harapan. Pagi itu, suasana di apartemen Burita terasa lebih tenang dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Skandal video yang merebak di kantor sudah mulai mereda, meski bekas-bekas ketegangan masih tersisa di wajah Fikri dan Burita. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka berinteraksi. Kejadian dengan Andi membuat mereka menyadari betapa pentingnya saling percaya dan mendukung satu sama lain. Fikri duduk di meja makan, memutar-mutar sendok di dalam mangkuk sarapan kosongnya. Matanya tampak kosong. Pikirannya melayang pada semua kejadian yang telah mereka lalui.
Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak lagi semata-mata tentang pernikahan kontrak atau kesepakatan bisnis. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang ia belum sepenuhnya pahami. Burita, yang sedang mencuci piring di dapur, melihat ekspresi murung Fikri dari sudut matanya. Ia meletakkan spons di wastafel, lalu mendekati pemuda itu dengan langkah pelan. "Kamu masih memikirkan skandal kemarin?" Tanyanya lembut, suaranya penuh perhatian. Fikri mengangkat kepala, menatap Burita sejenak sebelum mengangguk pelan. Aku merasa bersalah. Semua ini terjadi karena aku. Kalau saja aku tidak menikahi kamu, mungkin tidak akan ada masalah seperti ini." Burita menarik kursi di samping Fikri, lalu duduk menghadapnya. Wajahnya tampak serius, namun ada kelembutan dalam sorot matanya. "Jangan menyalahkan dirimu sendiri, Fikri. Aku juga punya andil besar dalam semua ini. Aku yang menawarkan pernikahan ini padamu. Ingat?" Fikri menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan rasa bersalah yang masih menggerogoti hatinya. "Tapi, tetap saja, aku merasa seperti aku hanya menjadi beban buat kamu. Awalnya, aku setuju menikah demi ibuku. Tapi sekarang, aku bahkan tidak yakin apakah perasaanku terhadapmu adalah cinta atau sekadar ketergantungan." Burita tersenyum tipis, tangannya perlahan menyentuh tangan Fikri. "Itu normal, Fikri. Hubungan kita tidak dimulai dengan cara yang biasa. Kita tidak saling jatuh cinta sejak awal. Tapi bukan berarti kita tidak bisa belajar untuk mencintai satu sama lain." Fikri menoleh, menatap Burita dengan mata penuh keraguan. "Apa kamu benar-benar tulus mencintaiku? Atau aku hanya bagian dari balas dendammu?" Burita menghela napas panjang, lalu menundukkan kepala sejenak sebelum menjawab. "Awalnya, aku memang memiliki niat buruk. Aku ingin membuktikan sesuatu kepada mantan suamiku. Tapi seiring waktu, aku mulai melihatmu sebagai lebih dari sekadar alat untuk membalas dendam. Kamu membuatku merasa nyaman, aman, bahkan bahagia. Dan aku tidak tahu apakah itu cinta atau bukan. Tapi yang pasti, aku tidak ingin kehilanganmu." Fikri terdiam, mencerna kata-kata Burita. Ada bagian dari dirinya yang merasa lega mendengar pengakuan itu, namun ada juga bagian lain yang masih ragu. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah. Mereka berasal dari dunia yang berbeda, dengan pengalaman hidup yang jauh berbeda pula. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman bersama Burita, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. "Aku juga merasakan hal yang sama," kata Fikri akhirnya. Suaranya pelan namun tulus. "Aku tidak tahu apakah ini cinta atau bukan. Tapi aku tahu bahwa aku merasa nyaman bersamamu. Kamu membuatku merasa seperti aku tidak sendirian lagi." Burita tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Kalau begitu, mari kita jalani ini bersama-sama. Dan kita harus tahu segalanya sekarang. Yang penting adalah kita saling percaya dan mendukung satu sama lain." Beberapa hari kemudian, mereka mulai mencoba memperbaiki ikatan mereka dengan cara-cara kecil. Di kantor, Burita berusaha menjaga profesionalisme, meski pandangan rekan-rekannya masih terasa dingin. Namun, di luar kantor, mereka mulai melakukan hal-hal yang membuat mereka lebih dekat. Suatu sore, Burita mengajak Fikri untuk berjalan-jalan di taman dekat apartemen mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka keluar bersama tanpa agenda pekerjaan atau tekanan dari lingkungan. Suasana di taman sangat damai, dengan angin sepoi-sepoi dan suara burung yang menyenangkan. "Kamu suka tempat ini?" tanya Burita. Senyumnya hangat. Fikri mengangguk pelan. "Ya, aku jarang ke tempat seperti ini. Biasanya aku cuma di kantor atau di rumah." Burita tertawa kecil. "Mulai sekarang kita harus lebih sering keluar bersama. Tidak selalu tentang pekerjaan atau masalah. Kita perlu waktu untuk bersantai juga." Mereka duduk di bangku taman, menikmati keindahan sore hari. Fikri menatap Burita dari sudut matanya, mencoba membayangkan bagaimana rasanya jika mereka benar-benar saling mencintai. Ada perasaan hangat yang mulai tumbuh di dalam hatinya, meski ia masih belum sepenuhnya yakin. "Aku ingin minta maaf," kata Fikri tiba-tiba, suaranya pelan namun tegas.
Aku tahu aku seringkali terlalu keras pada diriku sendiri, dan itu mungkin membuatmu merasa tidak nyaman. Aku janji, aku akan berusaha lebih baik. Burita menatap Fikri dengan ekspresi penuh pengertian. Kita berdua masih belajar, Fikri. Tidak ada yang sempurna. Yang penting adalah kita saling berusaha untuk menjadi lebih baik. Di malam harinya, mereka duduk bersama di ruang tamu, menonton film sambil menikmati camilan ringan. Ada kehangatan yang tulus dalam interaksi mereka, sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka saling tertawa atas adegan lucu di film dan sesekali berbagi komentar kecil yang membuat suasana semakin intim. Setelah film selesai, Fikri menatap Burita dengan ekspresi penuh rasa syukur. Terima kasih, Bu. Aku merasa lebih bahagia akhir-akhir ini. Burita tersenyum lembut. Tangannya menyentuh tangan Fikri dengan penuh kasih sayang. Kita sudah melewati banyak hal bersama-sama, Fikri. Dan aku yakin, kita bisa melewati apapun asalkan kita saling percaya. Malam itu, suasana di apartemen Burita terasa lebih hangat dari biasanya. Fikri duduk di sofa ruang tamu dengan ekspresi cemas namun penuh harap. Matanya tak lepas dari pintu kamar mandi, tempat Burita sedang berada di dalam. Beberapa detik, kemudian pintu terbuka perlahan, dan Burita melangkah keluar dengan wajah yang dipenuhi campuran antara kegugupan dan kebahagiaan. Fikri, panggilnya pelan, suaranya bergetar karena emosi. Kita akan menjadi orang tua. Fikri terperangah, napasnya tersengal seolah udara tiba-tiba menghilang dari ruangan. Ia bangkit dari sofa, mendekati Burita dengan langkah ragu-ragu. Apa maksudmu? Burita tersenyum lembut. Tangannya memegang sebuah tes kehamilan yang menunjukkan 2 garis biru jelas. Aku hamil, Fikri. Kita akan punya bayi. Untuk beberapa saat, Fikri hanya diam, mencoba mencerna kata-kata itu. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai emosi, kebahagiaan, ketakutan, dan rasa tidak percaya. Ia meraih tangan Burita, matanya menatap langsung ke dalam mata wanita itu. Ini benar-benar terjadi? Burita mengangguk, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ya, Fikri, ini benar-benar terjadi. Fikri menarik Burita ke dalam pelukan erat, hatinya dipenuhi oleh rasa syukur yang luar biasa. Meski awalnya ia merasa cemas, ada bagian dari dirinya yang langsung merasa bahagia. Mereka telah melewati begitu banyak ujian bersama. Dan sekarang mereka akan memiliki sesuatu yang baru. Sesuatu yang akan membuat ikatan mereka semakin kuat. Beberapa hari setelah kabar tersebut, Fikri dan Burita mulai merencanakan segala sesuatu untuk menyambut kehadiran bayi mereka. Mereka pergi ke toko perlengkapan bayi, memilih baju mungil, botol susu, dan mainan kecil. Fikri tampak begitu antusias, meskipun ia masih belajar tentang apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang ayah. Apa, kamu yakin kita butuh semua ini? Tanya Fikri sambil memegang boneka kecil berbentuk beruang. Bayinya kan masih kecil sekali. Burita tertawa kecil, matanya penuh kelembutan. Iya, tapi kita harus siap. Bayi itu tumbuh cepat loh. Fikri mengangguk, senyumnya lebar meski ada sedikit rasa gugup di wajahnya. Aku belum pernah jadi ayah sebelumnya. Aku takut aku nggak bisa ngurus anak. Burita menggenggam tangan Fikri erat, nada suaranya penuh keyakinan. Kamu pasti bisa, Fikri. Kita akan belajar bersama-sama. Yang penting adalah kita saling mendukung. Suatu sore, mereka duduk bersama di ruang tamu, membaca buku tentang cara merawat bayi. Fikri tampak serius membaca, sementara Burita sesekali memberikan komentar tentang hal-hal penting yang harus mereka ingat. Kita harus mulai mempersiapkan kamar bayi, kata Burita, matanya berbinar-binar penuh semangat. Aku sudah lihat beberapa desain di internet. Kamu mau kita pakai warna apa? Fikri menatap Burita dengan ekspresi bingung. Warna? Untuk apa? Burita tertawa kecil. Untuk cat dinding kamarnya, Fikri. Apa kamu nggak mikirin soal itu? Fikri menggaruk kepala, lalu menjawab dengan nada malu-malu.
Aku pikir kita cukup kasih selimut sama baju aja. Ternyata ada banyak hal yang harus dipersiapkan ya, Bu. Rita tersenyum, tangannya menyentuh tangan Fikri dengan lembut. Jangan khawatir. Kita punya waktu untuk mempersiapkan semuanya. Yang penting, kita lakukan ini bersama-sama. Namun, kebahagiaan mereka tidak luput dari tantangan. Suatu malam, Fikri terbangun karena mendengar Bu Rita muntah di kamar mandi. Ia bergegas masuk, menemukan istrinya duduk di lantai dengan wajah pucat. Bu, kamu baik-baik saja? Tanyanya khawatir, segera membantu Bu Rita berdiri. Bu Rita mengangguk pelan, suaranya lemah. Ini efek mual pagi hari, katanya normal bagi ibu hamil. Fikri membantu Bu Rita kembali ke kamar, lalu menyiapkan segelas air hangat untuknya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap Bu Rita dengan ekspresi penuh rasa sayang. Kalau kamu sakit, lagi bilang aku, ya, aku nggak mau kamu ngerasa sendirian. Bu Rita tersenyum tipis, tangannya menyentuh pipi Fikri dengan lembut. Terima kasih, Fikri. Aku nggak akan ngerasa sendirian selama kamu ada di sini. Di tengah semua persiapan dan tantangan, hubungan mereka semakin erat. Fikri mulai merasakan tanggung jawab yang lebih besar sebagai seorang suami dan calon ayah. Ia belajar untuk lebih peka terhadap kebutuhan Bu Rita, sementara Bu Rita juga mulai melihat sisi dewasa dari pemuda itu. Suatu malam, mereka duduk di balkon apartemen, menikmati angin malam yang sejuk. Fikri menatap langit yang dipenuhi bintang, matanya penuh mimpi-mimpi tentang masa depan. Aku nggak nyangka hidupku bakal berubah secepat ini, kata Fikri pelan. Suaranya penuh refleksi. Awalnya, aku cuma ingin bantu ibuku. Tapi sekarang, aku punya istri, dan kita akan punya anak. Rasanya kayak mimpi. Bu Rita tersenyum, tangannya menyentuh tangan Fikri erat. Hidup memang penuh kejutan, Fikri. Kadang-kadang, kejutan itu datang dari tempat yang nggak kita duga. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menjalani semuanya dengan hati yang terbuka. Fikri mengangguk, lalu menatap Bu Rita dengan mata penuh rasa syukur. Aku nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depannya, tapi aku tahu satu hal. Aku nggak akan ngelewatin ini sendirian. Kita bakal jalani semuanya bersama-sama. Bu Rita tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. Ya Fikri, kita bakal jalani semuanya bersama-sama. Beberapa minggu telah berlalu sejak kepergian Andi dari perusahaan. Suasana kantor mulai pulih, meskipun ada beberapa bekas luka yang masih tersisa. Fikri dan Bu Rita menjalani hari-hari mereka dengan lebih tenang, fokus pada pekerjaan dan persiapan untuk kelahiran bayi mereka. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang gelap tengah merencanakan balas dendam. Andi, yang sebelumnya dipecat secara diam-diam oleh Bu Rita karena pelanggaran etika, tidak bisa menerima kekalahan begitu saja. Ia merasa bahwa Bu Rita telah mempermalukannya di depan seluruh rekan kerja dan merusak reputasi profesionalnya. Dalam hatinya, ia bersumpah untuk membalas dendam. Tidak hanya kepada Bu Rita, tetapi juga kepada Fikri, yang menurutnya adalah penyebab utama segala masalah ini. Suatu pagi, Fikri sedang duduk di mejanya, sibuk menyelesaikan laporan penting yang harus diserahkan kepada klien. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Penasaran, ia mengangkat telepon tersebut. Halo? Kata Fikri ragu-ragu. Di ujung telepon, terdengar suara Andi yang dingin dan penuh kemarahan. Apa kabar Fikri? Senang jadi suami bos ya? Fikri langsung tegang, suaranya berubah tajam. Andi, kamu mau apa? Andi tertawa sinis, nada suaranya dipenuhi racun. Kamu pikir semuanya sudah selesai? Kamu salah besar, nak. Aku belum selesai denganmu dan istri kesayanganmu. Fikri menelan ludah, mencoba tetap tenang. Apa maksudmu? Kamu akan tahu sendiri, jawab Andi dengan nada ancaman. Tunggu saja. Telepon pun diputus. Fikri menatap ponselnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia tahu bahwa Andi bukan orang yang bisa diremehkan. Pria itu pintar, licik, dan memiliki banyak kenalan di dunia bisnis. Jika ia benar-benar berniat membalas dendam, maka Fikri dan Bu Rita harus bersiap menghadapi serangan yang lebih besar. Sore itu,
Fikri memberitahu Bu Rita tentang panggilan telepon dari Andi. Mereka duduk di ruang tamu apartemen, suasana tegang memenuhi ruangan. Aku tidak tahu apa yang dia rencanakan, kata Fikri. Suaranya dipenuhi kecemasan. Tapi aku yakin dia tidak main-main. Bu Rita menatap Fikri dengan ekspresi serius. Aku tahu Andi bukan orang yang bisa dimaafkan begitu saja, tapi kita tidak bisa hidup dalam ketakutan. Kita harus siap untuk menghadapinya, apapun yang dia lakukan. Fikri mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi rasa was-was. Apa yang harus kita lakukan? Bu Rita berpikir sejenak, lalu berkata, pertama, kita harus melindungi perusahaan. Aku akan meminta tim keamanan IT untuk memeriksa sistem kami. Jika Andi benar-benar ingin membalas dendam, dia mungkin akan mencoba meretas data perusahaan. Fikri setuju, lalu bertanya, dan jika dia mencoba menyebarkan fitnah lagi? Bu Rita tersenyum tipis, matanya penuh keyakinan. Kita sudah melewati skandal video, Fikri. Aku yakin kita bisa menghadapi apapun yang dia lakukan. Yang penting, kita saling percaya dan mendukung satu sama lain. Beberapa hari kemudian, serangan pertama datang. Sebuah artikel muncul di media online lokal, mengungkapkan tuduhan palsu terhadap Bu Rita. Artikel itu menyebut bahwa ia menggunakan posisinya sebagai pemilik perusahaan untuk melakukan nepotisme, dengan memberikan proyek besar kepada suaminya sendiri, Fikri. Tulisan itu ditulis dengan gaya provokatif, jelas-jelas dirancang untuk merusak reputasi Bu Rita dan perusahaannya. Fikri membaca artikel itu dengan amarah yang membara. Ia langsung mendatangi ruangan Bu Rita, menunjukkan artikel tersebut padanya. Lihat ini, Bu, ini pasti ulah Andi. Bu Rita membaca artikel itu dengan tenang, meskipun ada kilatan kemarahan di matanya. Ya, ini pasti kerjaan Andi. Tapi dia tidak akan berhasil, Fikri. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Fikri, suaranya penuh kecemasan. Bu Rita bangkit dari kursinya, langkahnya penuh tekad. Kita laporkan artikel ini ke pihak media. Aku juga akan mengeluarkan pernyataan resmi untuk membantah semua tuduhan ini. Dan, aku akan menghubungi pengacara untuk mengambil tindakan hukum terhadap penulis artikel ini. Dengan cepat, Bu, Rita dan timnya bekerja untuk melawan serangan Andi. Mereka mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tuduhan dalam artikel itu adalah fitnah belaka. Beberapa klien juga memberikan testimoni positif tentang integritas Bu Rita, membantah klaim nepotisme yang dilontarkan dalam artikel tersebut. Setelah beberapa hari berjuang, artikel itu akhirnya dihapus dari situs media online. Media tersebut juga meminta maaf secara resmi atas pemberitaan yang tidak berdasar. Namun Bu Rita tidak berhenti sampai di situ. Ia melacak asal-usul artikel tersebut dan menemukan bahwa Andi adalah otak di balik semua ini. Pekan berikutnya, pengacara Bu Rita mengirimkan surat somasi kepada Andi, memperingatkannya untuk menghentikan semua tindakan fitnah dan pencemaran nama baik. Surat itu juga menyertakan ancaman tuntutan hukum jika Andi melanjutkan aksinya. Andi, yang awalnya merasa puas dengan serangannya, mulai panik. Ia tahu bahwa kali ini ia tidak bisa menghindar. Setelah beberapa hari berdebat dengan pengacaranya, ia akhirnya memutuskan untuk mundur. Ia mengirimkan permintaan maaf tertulis kepada Bu Rita, mengakui bahwa semua tuduhan itu adalah bohong dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakannya. Suatu malam, setelah semua masalah dengan Andi selesai, Fikri dan Bu Rita duduk berdua di balkon apartemen mereka. Udara malam yang sejuk membawa perasaan damai setelah badai yang mereka lalui. Akhirnya, semuanya sudah selesai, kata Fikri, suaranya penuh lega. Bu Rita tersenyum lembut, tangannya menyentuh tangan Fikri erat. Ya, Fikri, kita sudah melewati ini bersama-sama. Dan aku yakin, kita bisa menghadapi apapun yang datang ke depannya. Fikri mengangguk, matanya penuh rasa syukur. Terima kasih, Bu. Kalau kamu nggak ada di sini, aku nggak tahu apa yang bakal terjadi. Bu Rita tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kita adalah tim, Fikri, dan kita akan selalu menjadi tim apapun yang terjadi. Bulan-bulan berlalu dengan cepat, membawa perubahan besar dalam kehidupan Fikri dan Bu Rita.
Kehamilan Bu Rita semakin membesar, dan suasana di apartemen mereka dipenuhi oleh energi baru. Energi yang penuh harapan, cinta, serta rasa penasaran tentang masa depan. Fikri, yang awalnya merasa cemas tentang perannya sebagai seorang ayah, mulai menemukan ritme dalam menjalani kehidupan barunya. Ia belajar untuk lebih peka terhadap kebutuhan Bu Rita. Sementara Bu Rita juga semakin mengandalkan dukungan Fikri dalam setiap langkah kecil menuju kelahiran bayi mereka. Suatu pagi, Fikri bangun lebih awal dari biasanya. Ia melihat Bu Rita sudah duduk di meja makan, dengan secangkir teh hangat di tangannya. Matanya tampak lelah, tetapi wajahnya bersinar dengan kebahagiaan yang hanya dimiliki oleh calon ibu. "Kamu nggak tidur nyenyak lagi?" tanya Fikri khawatir, mendekati meja makan. Bu Rita tersenyum tipis. "Perutku semakin besar, jadi sulit tidur nyaman. Tapi aku baik-baik saja kok." Fikri duduk di sampingnya, tangannya menyentuh bahu Bu Rita dengan penuh kasih sayang. "Kalau kamu butuh apa-apa, bilang aku ya, jangan ragu." Bu Rita mengangguk, matanya penuh rasa syukur. "Aku tahu, Fikri. Kamu sudah banyak membantu. Aku nggak tahu apa yang bakal aku lakukan tanpamu." Fikri tersenyum, meskipun ada sedikit rasa gugup di hatinya. "Kita bakal jalani ini bersama-sama, Bu. Kamu nggak sendirian." Beberapa hari kemudian, mereka pergi ke dokter kandungan untuk pemeriksaan rutin. Di ruang USG, Fikri duduk di samping Bu Rita, memegang tangannya erat-erat saat dokter mulai memeriksa janin di dalam perut Bu Rita. Layar monitor menampilkan gambar bayi mereka yang kecil namun sempurna, dengan jantung yang berdetak kuat dan gerakan kecil yang membuat mata Fikri berkaca-kaca. Itu anak kita," kata Fikri pelan, suaranya bergetar karena emosi. Bu Rita tersenyum lembut, air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Iya Fikri, anak kita." Dokter memberikan beberapa informasi tentang perkembangan janin, termasuk prediksi jenis kelamin bayi mereka. "Bayi Anda kemungkinan besar adalah seorang perempuan," kata dokter dengan senyum ramah. Fikri dan Bu Rita saling menatap, wajah mereka dipenuhi oleh kebahagiaan yang tak terucapkan. Mereka belum pernah membicarakan soal nama atau rencana lain untuk bayi mereka, tetapi momen itu menjadi awal dari diskusi-diskusi kecil yang penuh cinta dan kehangatan. Di malam harinya, mereka duduk bersama di ruang tamu, mencoba memilih nama untuk bayi mereka. Fikri membuka buku nama bayi yang telah ia pinjam dari teman kantor, sementara Bu Rita mencatat beberapa nama yang menurutnya cocok. "Apa kalau dia perempuan, kita bisa pakai nama Naira?" tanya Fikri, menunjuk salah satu halaman di buku tersebut. Bu Rita membaca arti nama itu, lalu tersenyum. "Nama yang bagus, artinya cahaya. Naira, aku suka." Fikri mengangguk, matanya berbinar-binar. "Jadi, kalau dia perempuan, namanya Naira. Kalau cowok?" Bu Rita tertawa kecil. "Kita lihat nanti saja ya. Yang penting, kita sudah punya satu nama cadangan." Mereka melanjutkan diskusi itu hingga larut malam, sambil sesekali berbagi cerita tentang impian mereka untuk anak mereka. Fikri membayangkan Naira tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan penuh semangat, sementara Bu Rita membayangkan putrinya menjadi sosok yang kuat dan penuh kasih sayang seperti dirinya. Namun, kehamilan tidak selalu berjalan mulus. Suatu malam, Bu Rita merasakan kontraksi ringan yang membuatnya cemas. Fikri segera membawanya ke rumah sakit untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah pemeriksaan mendalam, dokter menyatakan bahwa kontraksi itu adalah bagian normal dari proses kehamilan. Tetapi mereka harus lebih waspada menjelang persalinan. "Aku nggak mau kamu ngerasa sakit lagi," kata Fikri. Suaranya penuh kekhawatiran ketika mereka kembali ke apartemen. Bu Rita menyentuh pipi Fikri dengan lembut. "Aku akan baik-baik saja, Fikri. Kamu nggak perlu khawatir. Aku cuma butuh istirahat lebih banyak." Fikri mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi oleh rasa cemas. Ia mulai mengatur ulang jadwal kerjanya agar bisa lebih sering di rumah, memastikan bahwa Bu Rita tidak kekurangan apapun. Ia juga mulai belajar tentang cara merawat bayi baru lahir, membaca artikel-artikel online dan menonton video tutorial. Suatu sore, mereka duduk bersama di balkon apartemen,
menikmati angin sepoi-sepoi yang membawa kedamaian. Fikri menatap perut Burita yang semakin besar, lalu bertanya pelan, "Apa kamu takut melahirkan?" Burita tersenyum, tangannya membelai perutnya dengan lembut. "Tentu saja aku takut, tapi aku juga bahagia. Ini adalah pengalaman yang nggak bisa dibandingkan dengan apapun." Fikri mengangguk, lalu menatap Burita dengan mata penuh rasa syukur. "Aku nggak tahu gimana rasanya jadi ibu, tapi aku tahu kamu bakal jadi ibu yang hebat." Burita tertawa, kecil, matanya berkaca-kaca. "Dan kamu bakal jadi ayah yang hebat, Fikri. Aku yakin itu." Di tengah semua persiapan dan tantangan, hubungan mereka semakin erat. Fikri mulai merasa lebih percaya diri sebagai seorang suami dan calon ayah. Ia belajar untuk lebih sabar, lebih peka, dan lebih dewasa dalam menghadapi segala situasi. Sementara itu, Burita juga mulai melihat sisi baru dari pemuda yang awalnya ia nikahi demi balas dendam. Sisi yang penuh kasih sayang, dedikasi, dan tanggung jawab. Suatu malam, mereka duduk berdua di ruang tamu, menonton film sambil menikmati camilan ringan. Ada kehangatan yang tulus dalam interaksi mereka, sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka saling tertawa atas adegan lucu di film dan sesekali berbagi komentar kecil yang membuat suasana semakin intim. "Fikri," kata Burita tiba-tiba. Suaranya lembut namun penuh makna. "Aku nggak pernah menyangka hidupku bakal berubah begini. Awalnya, aku pikir aku cuma ingin membalas dendam. Tapi sekarang, aku dapat lebih dari yang aku harapkan." Fikri menatap Burita dengan ekspresi penuh rasa syukur. "Aku juga nggak nyangka, Bu. Awalnya, aku cuma ingin bantu ibuku. Tapi sekarang, aku punya keluarga. Aku punya kamu dan Naira." Burita tersenyum lembut. Tangannya menyentuh tangan Fikri dengan penuh kasih sayang. "Ya, Fikri, kita punya keluarga. Dan kita bakal jalani semuanya bersama-sama." Langit pagi itu tampak begitu cerah, seolah-olah alam ikut merayakan kebahagiaan yang sedang dirasakan oleh Fikri dan Burita. Beberapa bulan telah berlalu sejak kelahiran Naira, putri kecil mereka yang kini tumbuh menjadi bayi yang sehat dan penuh energi. Suara tawa Naira menggema di setiap sudut apartemen mereka, membawa kehangatan dan keceriaan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri duduk di lantai ruang tamu dengan Naira yang berbaring di pangkuannya. Ia memainkan boneka kecil di depan wajah Naira, membuat bayi itu tertawa riang. Matanya dipenuhi oleh rasa cinta yang mendalam. Cinta yang ia tidak pernah tahu bisa begitu besar, hingga ia menjadi seorang ayah. Burita, yang sedang menyusui secangkir teh di sofa, tersenyum melihat interaksi antara Fikri dan Naira. "Kamu sudah jadi ayah yang hebat, Fikri," katanya pelan, suaranya penuh kebanggaan. Fikri menoleh, matanya berbinar-binar. Aku nggak nyangka bakal sebahagia ini, Bu. Setiap kali lihat Naira, aku kayak dapet semangat baru buat hidup." Burita tertawa kecil, tangannya menyentuh kepala Naira dengan lembut. "Itu karena kamu punya hati yang besar, Fikri. Kamu udah belajar untuk mencintai tanpa syarat." Beberapa minggu kemudian, mereka memutuskan untuk mengadakan acara kecil-kecilan untuk merayakan ulang tahun pertama Naira. Meskipun masih sangat kecil, Naira tampak begitu bahagia dengan semua perhatian yang ia dapatkan. Keluarga mereka berkumpul di taman dekat apartemen dengan dekorasi sederhana namun penuh makna. Ibu Siti, Ibu Fikri, juga hadir dalam acara tersebut. Kesehatannya telah membaik secara signifikan, dan ia tampak begitu bahagia melihat cucunya tumbuh menjadi bayi yang sehat dan ceria. Ia mendekati Fikri dan Burita, matanya berkaca-kaca karena haru. "Terima kasih, Nak," kata Bu Siti kepada Fikri. Suaranya bergetar karena emosi. "Aku nggak tahu gimana bisa membalas semua yang kamu udah lakuin buat aku." Fikri tersenyum, tangannya menyentuh bahu ibunya dengan lembut. "Ini semua demi kamu, Bu. Aku cuma pengen lihat kamu bahagia." Bu Siti kemudian menatap Burita dengan ekspresi penuh rasa hormat. "Dan kamu, Burita? Aku nggak tahu gimana cara ngucapin terima kasih. Kamu udah bantu keluarga kami melewati masa-masa sulit. Sekarang, lihat apa yang udah kamu bawa ke hidup Fikri."
Kamu nggak cuma jadi istri, tapi juga ibu yang hebat. Bu Rita tersenyum lembut, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Aku cuma bersyukur bisa jadi bagian dari keluarga ini, Bu. Siti, ini adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Setelah acara ulang tahun Naira selesai, Fikri dan Bu Rita duduk berdua di balkon apartemen mereka, menikmati angin malam yang sejuk. Ada keheningan yang nyaman di antara mereka, sambil sesekali mendengar suara tawa Naira dari dalam ruangan. Aku nggak pernah nyangka hidup bakal berubah secepat ini, kata Fikri pelan, suaranya penuh refleksi. Awalnya, aku cuma ingin bantu ibuku. Tapi sekarang, aku punya segalanya. Aku punya keluarga. Bu Rita menatap Fikri dengan ekspresi penuh cinta. Aku juga nggak pernah nyangka. Awalnya, aku cuma ingin membalas dendam. Tapi sekarang, aku dapat lebih dari yang aku harapkan. Aku dapat cinta sejati. Fikri tersenyum. Tangannya menyentuh tangan Bu Rita erat. Kita udah melewati banyak hal bersama-sama, Bu. Dan aku yakin, kita bakal terus melewati apapun yang datang ke depannya. Bu Rita mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ya, Fikri, kita bakal jalani semuanya bersama-sama. Di tengah semua kebahagiaan itu, mereka juga belajar untuk lebih bersyukur atas setiap momen kecil dalam hidup mereka. Mereka mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari materi atau status sosial, tetapi dari hubungan yang tulus dan saling mendukung. Mereka tidak lagi memikirkan perbedaan usia atau latar belakang mereka, karena mereka telah menemukan cinta yang melampaui semua batasan itu. Suatu malam, setelah Naira tertidur pulas, Fikri dan Bu Rita duduk berdua di ruang tamu, menonton film favorit mereka. Ada kehangatan yang tulus dalam interaksi mereka, sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka saling tertawa atas adegan lucu di film, dan sesekali berbagi komentar kecil yang membuat suasana semakin intim. Fikri, kata Bu Rita tiba-tiba, suaranya lembut namun penuh makna. Aku nggak pernah nyerahin harapan untuk dapat cinta sejati. Dan sekarang, aku dapat itu sama kamu. Fikri menatap Bu Rita dengan mata penuh rasa syukur. Aku juga, Bu. Aku nggak pernah nyerahin harapan untuk dapat keluarga yang bahagia. Dan sekarang, aku dapat itu sama kamu. Dan Naira. Bu Rita tersenyum lembut, tangannya menyentuh tangan Fikri dengan penuh kasih sayang. Ya Fikri, kita punya keluarga. Dan kita bakal jalani semuanya bersama-sama. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari pertama Naira lahir. Kini, gadis kecil itu telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, ceria, dan penuh energi. Usianya kini 5 tahun, dan kehadirannya telah membawa perubahan besar dalam hidup Fikri dan Bu Rita. Keluarga kecil mereka bukan hanya sebuah rumah dengan 4 dinding. Mereka adalah sebuah tim yang saling mencintai, mendukung, dan melengkapi satu sama lain. Pagi itu, suasana di rumah mereka dipenuhi oleh suara riang Naira yang bermain di halaman belakang. Rumah baru mereka, yang lebih luas dari apartemen lama mereka, telah menjadi tempat yang penuh kehangatan dan cinta. Fikri sedang memperbaiki ayunan kayu kecil di halaman, sementara Bu Rita duduk di teras, menikmati secangkir teh hangat sambil mengamati putrinya bermain. Naira, hati-hati! Seru Bu Rita ketika Naira berlari ke arah ayunan yang belum sepenuhnya selesai. Fikri tertawa kecil, tangannya masih sibuk memperbaiki baut-baut di ayunan. Dia nggak bakal apa-apa, Bu. Dia anak kita, ingat, pasti kuat. Bu Rita tersenyum, matanya penuh kasih sayang saat ia melihat interaksi antara Fikri dan Naira. Kamu udah jadi ayah yang hebat, Fikri. Aku nggak tahu gimana kamu bisa sabar ngadepin semua tingkah polanya. Fikri berdiri dari posisinya, menyeka, keringat di dahinya dengan punggung tangan. Aku cuma ngikutin contoh terbaik yang aku punya, katanya sambil menatap Bu Rita. Kamu udah ajarin aku banyak hal soal jadi orang tua. Bu Rita tertawa kecil, lalu bangkit dari kursinya untuk membantu Fikri membersihkan alat-alat yang digunakan. Mereka bekerja bersama-sama, seperti biasa, dengan harmoni yang hanya dimiliki oleh pasangan yang telah melewati begitu banyak ujian bersama. Sore harinya, keluarga kecil mereka duduk bersama di ruang tamu.
menonton film kartun favorit Naira. Gadis kecil itu duduk di pangkuan Bu Rita, sementara Fikri duduk di samping mereka, sesekali memberikan komentar lucu tentang karakter di film tersebut. "Papa, kenapa si tokoh utama ini selalu lari?" tanya Naira polos, matanya penuh rasa ingin tahu. Fikri tersenyum, lalu menjawab dengan nada bercanda. "Karena dia nggak mau dimarahin sama ibunya kalau telat pulang, Nak." Naira tertawa riang, lalu menoleh ke Bu Rita. "Mama, aku juga nggak mau dimarahin kalau telat pulang." Bu Rita mencubit pipi Naira dengan lembut. "Asal kamu nggak lupa bilang Mama kalau mau main ke rumah teman ya." Naira mengangguk cepat, lalu kembali fokus pada filmnya. Fikri dan Bu Rita saling bertukar pandang. Wajah mereka dipenuhi oleh senyum penuh kebahagiaan. Ada kehangatan yang tak tergantikan dalam momen-momen sederhana seperti ini. Momen yang membuat mereka menyadari betapa beruntungnya mereka memiliki satu sama lain. Di malam harinya, setelah Naira tertidur pulas, Fikri dan Bu Rita duduk berdua di balkon rumah mereka, menikmati angin malam yang sejuk. Ada keheningan yang nyaman di antara mereka, sambil sesekali mendengar suara jangkrik dari kejauhan. "Aku kadang-kadang mikir," kata Fikri pelan, suaranya penuh refleksi. "Kalau dulu aku nggak setuju nikah sama kamu, mungkin aku nggak bakal dapet semua ini." Bu Rita menatap Fikri dengan ekspresi penuh cinta. "Dan aku juga mikir, kalau dulu aku nggak nekat nikah sama kamu, mungkin aku masih sendiri, penuh dendam sama masa lalu." Fikri mengangguk, tangannya menyentuh tangan Bu Rita erat. "Tapi lihat kita sekarang. Kita udah punya keluarga yang bahagia. Kita udah melewati semuanya bersama-sama." Bu Rita tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. "Ya, Fikri, kita udah melewati semuanya. Dan aku yakin, apapun yang datang ke depannya, kita bakal terus jalani semuanya bersama-sama." Beberapa minggu kemudian, mereka mengadakan reuni kecil-kecilan dengan keluarga besar mereka. Ibu Siti, yang kini sudah benar-benar sehat, hadir bersama beberapa kerabat dekat. Mereka semua berkumpul di taman belakang rumah Fikri dan Bu Rita, menikmati hidangan sederhana namun penuh makna. "Kamu lihat mereka?" kata Ibu Siti kepada salah satu kerabatnya, menunjuk Fikri, Bu Rita, dan Naira yang sedang bermain di halaman. "Itu keluarga yang bahagia. Aku nggak pernah nyerahin harapan buat Fikri, dan sekarang, lihat apa yang dia dapat." Kerabat itu tersenyum, lalu mengangguk. "Ya, Bu Siti, mereka udah nemuin cinta sejati. Itu yang paling penting." Di tengah semua kebahagiaan itu, Fikri dan Bu Rita seringkali duduk bersama di malam hari, berbagi cerita tentang perjalanan hidup mereka. Dari awal yang sulit hingga akhirnya menemukan kebahagiaan sejati, mereka menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari tempat yang mudah atau biasa. Terkadang, cinta sejati muncul dari pengorbanan, tantangan, dan perjuangan bersama. "Fikri," kata Bu Rita suatu malam, suaranya lembut namun penuh makna, "aku nggak pernah nyerahin harapan buat dapet cinta sejati. Dan sekarang, aku dapet itu sama kamu." Fikri menatap Bu Rita dengan mata penuh rasa syukur. "Aku juga, Bu. Aku nggak pernah nyerahin harapan buat dapet keluarga yang bahagia. Dan sekarang, aku dapet itu sama kamu dan Naira." Bu Rita tersenyum lembut, tangannya menyentuh tangan Fikri dengan penuh kasih sayang. "Ya, Fikri, kita punya keluarga, dan kita bakal jalani semuanya bersama-sama."